Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Dian Safitri, merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana konsep dan juga penerapan dari iman, Islam, dan juga ihsan. Bagian pertama yaitu konsep iman. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah, beliau menyebutkan bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik dari amalan hati maupun amalan anggota tubuh, termasuk ke dalam hakikat keimanan. Yang selanjutnya adalah penerapan iman. Dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anha, ketika malaikat Jibril menyuruh menjadi seorang laki-laki, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW pun menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir, baik yang baik maupun takdir yang buruk." Kemudian Jibril pun berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Penerapan iman dalam kehidupan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kita tuh mempercayai bahwa Allah itu ada dengan menjalankan seluruh ibadah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat contohnya adalah kita tuh percaya bahwa ada yang selalu mengawasi kita. Contohnya, percaya kepada malaikat atid. Kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Contohnya adalah selalu membaca Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Contohnya adalah kita itu selalu menerapkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Contohnya adalah kita mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Kita tuh percaya bahwa takdir itu adalah datangnya dari Allah. Oleh karena itu kita berserah diri. Konsep Islam. Islam dapat diartikan sebagai agama wahyu yang berisikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, makna konsep Islam dapat dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, bahkan barang siapa aslama atau menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Penerapan Islam. Penerapan Islam dalam kehidupan. Yang pertama adalah bidang politik. Berdasarkan teori konfigurasi politik, nilai substantif dan doktrin hukum Islam dapat dipositifikasikan dan digabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum Barat dan hukum adat untuk dijelmakan sebagai hukum Indonesia. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah sarana menyebarkan Islam dengan cepat, karena dalam pendidikan kita dapat membagi ilmu Islam kepada siapapun dan dimanapun. Contohnya pada sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Penerapan Islam dalam bidang ekonomi yaitu prinsip ekonomi yang menggunakan ilmu-ilmu Islam, contohnya pada bank syariah yang menggunakan sistem larangan dalam agama Islam untuk meminjam dan memungut dana pinjaman dengan mengenakan biaya bunga atau riba. Sekian. Selanjutnya itu ada konsep ihsan. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ihsan bermakna seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak berusaha untuk melihatnya, maka sungguhnya Allah dapat melihat segala amal perbuatannya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana malaikat Jibril bertanya jawab dengan Rasulullah SAW, dan di sana ada menyebut mengenai maksud dari ihsan. Di mana hadis tersebut berarti, apakah itu ihsan? Baginda menjawab, sesungguhnya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Walaupun kamu tidak melihatnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Hadis riwayat Bukhari 50 dan Muslim 9. Penerapan ihsan dalam kehidupan itu yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Penerapan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti melaksanakan sholat, menjalankan puasa dan melakukan ibadah mahdah, ibadah sosial, ibadah ghairu mahdah. Seperti bekerja, belajar, mengajar, tidur, makan dan lain sebagainya.
Penerapan ihsan yang kedua itu kepada manusia. Ihsan kepada manusia dijelaskan kepada dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, di mana dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Yang ihsan pada makhluk hidup. Dan kepada makhluk hidup seperti binatang adalah hal penting yang harus dilakukan, di mana cara penerapan ihsan kepada binatang yaitu dengan memperlakukan mereka dengan baik, memberi makan, memberi tempat tinggal, dan jika ingin menggunakan mereka, maka gunakanlah dengan baik dan jangan menyakitinya. Selain kepada binatang, ihsan juga dilakukan kepada alam. Penerapan ihsan kepada alam dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melakukan rehabilitasi atau penghijauan, dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.